Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أمرنا بامتثال شرائع الإسلام بقوة الإيمان، وحثنا على ذلك في مدى العصور والأزمان، وعند تحول الأحوال والأكوان. فمن نجح في ذلك وجد في الدنيا والآخرة ما وعده الرحمن من الأفضال والإكرام والغفران والفوز بالرضوان ونعم الجنان.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع الخلق بأشرف الأديان اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في العالمين وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari istimewa. Keistimewaannya disebabkan bertemunya dua kemuliaan. Pertama, mulianya hari Jumat, dan yang kedua, mulianya 27 Rajab. Saya ulangi, hari ini bertemu dua kemuliaan. Yang pertama, mulianya hari Jumat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam wa a'zamuha indallahi ta'ala, bahwasanya hari Jumat itu adalah penghulu semua hari dan merupakan hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang kedua karena hari ini bertepatan dengan 27 Rajab, di mana kita ketahui bersama bahwa mayoritas ulama berpendapat peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad terjadi pada tanggal 27 Rajab. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, pada hari ini selayaknya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ayat Al-Qur'an yang membicarakan perjalanan Nabi Muhammad, peristiwa Isra'nya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, adalah ayat yang terdapat di dalam surah Al-Isra, surah Subhana ayat pertama. Hanya saja di sini ada pelajaran berharga, karena ternyata surah Al-Isra itu berdampingan dengan suratul Kahfi. Saya ulangi, surah Al-Isra itu berdampingan dengan suratul Kahfi. Kata ulama, di antara hubungan surah Al-Isra dengan suratul Kahfi, bahwasanya kedua surah ini merupakan pembuktian nyata akan perintah Allah di dalam Al-Quran, fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah kepada Tuhanmu disertai memuji kepadanya. Fasabbih, bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji kepada Tuhanmu. Kata ulama, bertasbih adalah mengucapkan subhana, memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Subhana kemudian alhamdulillah.
Namun ternyata dalam Al-Quran surah Al-Isra berdampingan dengan surah Al-Kahfi. Surah Al-Isra diawali dengan kalimat subhana, dan suratul Kahfi diawali dengan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba. Karenanya surah Al-Isra dengan suratul Kahfi merupakan pembuktian dari firman Allah, fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Bertasbih dengan mengucapkan subhana, memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi, ayat Al-Quran mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Muncul pertanyaan di kalangan ulama tafsir, apa kira-kira hikmahnya? Di dalam ayat itu Allah mengatakan memperjalankan hambanya. Kenapa Allah tidak mengatakan subhanalladzi asra binabiyhi, maha suci Allah yang telah memperjalankan nabinya, atau subhanalladzi asra birasulihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan rasulnya? Ternyata Allah tidak menyebut nabi, Allah tidak menyebut rasul, tetapi yang disebutkan oleh Allah adalah asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya. Kata ulama, sebenarnya Al-Isra'u wal Mi'raj itu adalah simbol perjalanan seorang manusia untuk sampai kepada Tuhannya. Sekiranya Allah mengatakan memperjalankan nabinya, atau Allah mengatakan memperjalankan rasulnya, maka bisa dipahami yang bisa sampai kepada Allah hanya nabi dan rasulnya. Tapi ketika Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, maka itu merupakan isyarat siapapun bisa sampai kepada Allah selama orang itu benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, ini merupakan pesan, siapapun bisa sampai kepada Allah selama orang itu benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Imam Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab tafsirnya, ketika beliau menjelaskan ayat tersebut, beliau mengatakan kedudukan yang paling tinggi seorang manusia adalah ketika dia benar-benar menghamba kepada Allah. Kenapa demikian? Karena yang ada hanya dua. Saya ulangi, yang ada hanya dua, yang mencipta dengan yang diciptakan. Saya ulangi sekali lagi, yang ada hanya dua, yang menciptakan dengan yang diciptakan. Yang mencipta itulah Tuhan, dan yang diciptakan itulah hamba. Tidak mungkin yang diciptakan menjadi Tuhan, dan tidak mungkin yang mencipta menjadi hamba. Yang mencipta tetaplah Tuhan, yang diciptakan tetaplah hamba. Namun karena itulah manusia terbagi dua. Ada manusia hanya ciptaan Allah, tapi ada manusia adalah hamba Allah. Saya ulangi, ada manusia ciptaan Allah, ada manusia adalah hambanya Allah. Semua hamba adalah ciptaan Allah, tapi tidak semua ciptaan adalah hambanya Allah. Ketika manusia ingin benar-benar mencapai kedudukan yang paling tinggi, jangan hanya menjadi ciptaan Allah, tapi berusahalah untuk menjadi hambanya Allah. Sebab bisa saja manusia memiliki hati, bisa saja manusia memiliki mata, bisa saja manusia memiliki pendengaran, tapi karena dia tidak menghamba kepada Allah, karenanya Allah mengatakan mereka tidak berbeda dengan makhluk yang lain. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami penuhi neraka jahanam dari bangsa jin dan bangsa manusia. Manusia yang bagaimana yang akan mengisi neraka jahanam? Lahum qulubul la yafqahuna biha, yang memiliki hati namun tidak digunakan memahami dalam agama.
walahum a'yunun la yubsiruna biha, memiliki mata namun mereka tidak melihat dalam agama. Walahum adhanun la yasma'una biha, memiliki pendengaran namun mereka tidak gunakan mendengar di dalam agama. Mereka punya hati, mereka punya penglihatan, mereka punya pendengaran, namun karena tidak digunakan menghamba kepada Allah, karenanya lanjutan ayat mengatakan ulaika kal an'am, mereka itu tidak beda dengan binatang. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, manusia adalah ciptaan Allah, tapi yang bisa sampai kepada Allah adalah yang benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya muncul tanda tanya, bagaimana karakter seorang hamba? Saya ulangi, bagaimana karakter seorang hamba? Ternyata ulama menjawab, seseorang disebut sebagai hambanya Allah bila dia mampu membuktikan dua hal. Saya ulangi sekali lagi, seseorang akan menjadi hambanya Allah ketika dia mampu membuktikan dua hal. Apa itu kedua hal tersebut? Orang Bugis mengatakan, tajamai anuna puriyoi neniata puriyoi sininna anuna jamai. Lakukan apa yang diridai dan redailah apa yang dia lakukan. Saya ulangi sekali lagi, lakukan apa yang dia ridai dan redailah segala apa yang dia lakukan. Lakukan apa yang diridai oleh Allah dan redailah segala apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajamai anuna puriyoi neniata puriyoi sininna anuna jamai. Ketika kita melakukan yang diridai oleh Allah dan kita meridai apa yang dilakukan oleh Allah, maka saat itulah kita akan menjadi hamba yang sebenarnya di sisi Allah. Dan ketika kita sudah menjadi hamba, maka inilah manusia yang layak untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, perjalanan Isra Mi'raj, tujuan utama adalah naik ke atas untuk menerima perintah salat 5 waktu. Namun tentu sebagai manusia kita bisa bertanya, kalau tujuannya naik ke atas, lalu mengapa perjalanan ini diawali dari Masjidil Haram, lalu dilanjutkan ke Masjidil Aqsa, baru naik terus ke langit? Kenapa tidak langsung dari Masjidil Haram langsung naik ke atas? Ternyata Subhana menjawab, seolah-olah Allah ingin mengatakan, sengaja aku perjalankan hambaku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tidak langsung naik ke langit, karena linuriyahu min ayatina, kami ingin perlihatkan kepada hamba kami tanda-tanda kebesaran kami. Elo iripitayan nabita tanda-tandrang araja aku asangan napuangi. Karenanya dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, begitu banyak peristiwa yang dilihat oleh Nabi Muhammad yang bisa menjadi pelajaran bagi umat Nabi Muhammad. Tetapi yang menjadi tanda tanya, mengapa Nabi Muhammad mampu melihat itu semua? Setidaknya jawaban pertama, karena perjalanan ini adalah kehendak Allah. Bila kita sudah berbicara tentang Allah, maka masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang diinginkan oleh Allah pasti terjadi, dan yang tidak diinginkan oleh Allah tidak mungkin terjadi. Hanya saja ulama menambahkan jawaban, Nabi mampu melihat tanda-tanda kemahabesaran Allah dalam perjalanannya disebabkan setidaknya oleh dua hal. Yang pertama, sebelum Nabi berangkat melaksanakan Al-Isra wal Mi'raj, peristiwa pertama yang dialami oleh Nabi Muhammad adalah peristiwa pembelahan dadanya Nabi. Lalu hatinya Nabi dibersihkan oleh malaikat Jibril dengan air Zam-Zam. Artinya apa? Diawali dengan kesucian hati. Hanya saja muncul tanda tanya, apakah hatinya Nabi kotor sampai-sampai dibersihkan oleh malaikat? Apakah hatinya Nabi kotor sampai dibersihkan oleh malaikat? Ternyata ulama menjawab, ma akhrajal amlaku min qalbihi adza
walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Tidak ada kotoran yang dikeluarkan manusia, tidak ada kotoran yang dikeluarkan malaikat dari hatinya Nabi, karena hatinya Nabi adalah hati yang tidak ada kotorannya. Kalau tidak ada kotorannya, lalu mengapa dibersihkan oleh malaikat? Walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Hatinya Nabi dibersihkan bukan karena kotorannya, tapi hatinya Nabi dibersihkan karena ingin ditambah kesucian hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncul tanda tanya, mengapa mesti dibersihkan hatinya Nabi bila hanya ingin ditambah kesuciannya? Apakah mesti dibelah dadanya? Ternyata kata ulama mengatakan, sebenarnya Allah mampu menambah kesucian hatinya Nabi tanpa harus membelah dadanya Rasulullah. Tapi sebenarnya peristiwa ini Nabi Muhammad yang dibelah dadanya, tapi umatnya sebenarnya yang ingin diingatkan. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, hati yang suci masih dibersihkan, bagaimana lagi hati yang penuh dengan kotoran. Karenanya itu merupakan isyarat, langkah utama dan pertama untuk melihat tanda-tanda kemahabesaran Allah diawali dengan hati yang suci. Kemudian jawaban yang kedua, mengapa Nabi mampu melihat itu semua? Karena perjalanan ini minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, diawali di masjid dan diakhiri di masjid. Dengan kata lain, siapapun yang berusaha istiqamah untuk menjaga aktivitasnya, diawali di masjid dan diakhiri di masjid, pada akhirnya itu akan menjadi jalan. Dia akan melihat tanda-tanda kemahabesaran Allah. Minal masjid ilal masjid bukan berarti harus berpindah masjid, tapi minal masjid ilal masjid memberi pesan bahwa istiqamalah untuk selalu menjaga salat 5 waktu, karena pastinya itu adalah jalan untuk melihat tanda-tanda kemahabesaran Allah. Dalilnya Allah berfirman dalam hadis qudsi, inna buyuti fi ardi al-masajidu, sesungguhnya rumahku di muka bumi adalah masjid, wa inna zuwari fiha ummaruha, dan orang-orang yang menziarahiku di muka bumi adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, siapa yang istiqamah salat berjamaah, sebenarnya dia istiqamah menziarahiku di muka bumi. Fatuba li abdin, sungguh beruntung seorang hamba, tatahhara fi baitihi, dia bersuci di rumahnya, thumma zarani fi baiti, kemudian dia pergi menziarahiku di rumahku. Dengan kata lain, berwudu di rumahnya lalu berangkat ke masjid untuk berjamaah. Kata Allah, fa'alal mazuri ayyukrima zaira, wajib bagian diziarahi untuk memuliakan orang yang datang menziarahi. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, wajib bagiku memuliakan orang-orang yang istiqamah salat berjamaah. Mudah-mudahan hari ini kita semakin bersemangat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan benar-benar menjadi hamba di depan Allah, karena pastinya tiada kemuliaan, tiada kebaikan, tiada kebahagiaan bila kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa
وخاب من طغى. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك والرضا عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واحفظنا في كنفك الذي لا يرام واحمنا بقدرتك إنك على كل شيء قدير. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. ربنا اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. فاحفظنا أجمعين من كل سوء يا كريم. فاحفظنا أجمعين من كل سوء يا كريم. فاحفظنا أجمعين من كل سوء يا كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم بفضلك اجمع بين قلوب المؤمنين ووحد بين صفوف المسلمين واجعل الكلمة العليا لأمة سيد العالمين. اللهم اجعل إندونيسيا أمنا أمانا. اللهم اجعل إندونيسيا أمنا أمانا سلما سلاما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة.